mendapatkan kesempatan yang baik, saya kira, di forum ini, bahwa ketika kita sebagai putra-putri Nusantara menelusuri jejak agama leluhur Nusantara itu berangkat dari mana. Dan karena saya sendiri sebetulnya bertitik tolak dari Jawa Barat, dari Sunda, maka pada kesempatan ini saya ingin berbagi mungkin ya, bagaimana secara alamiah gitu, saya mungkin yang lahir di era tahun 70-an, generasi penerus yang menelusuri agama leluhur kami di Sunda. Dan dalam refleksi saya, menelusuri agama leluhur itu memang penting, berproses jatuh bangun ya. Jadi memahami apa itu agama dan penyampaian, penggalian, proses pencarian nilai-nilai kearifan itu juga berdasar dari tutur lisan para sepuh begitu ya. Kalau kami sendiri di Sunda mendapatkan petunjuk dari leluhur itu bahwa agama itu aturan gawe manusia. Jadi hukum dalam tata laku kehidupan manusia. Jadi tidak kami memaknai sebagai sebuah kelembagaan gitu ya. Karena agama bagi kami adalah sebuah tuntunan laku. Jadi bukan sebuah kelembagaan gitu. Jadi itu yang menjadi refleksi kami, bahwa agama adalah tuntunan laku kehidupan. Dan di dalam perjalanan yang kami pahami, ini sepertinya karena sinyal kurang bagus, jadi saya share juga agak lambat ya. Kami memang tadi sempat disampaikan bahwa saya pribadi sebagai putri dari sesepuh adat, tadi Pak Toh ya sudah menyampaikan bahwa saya cucu dari, atau buyut dari Pangeran Madrais, Sadewa Madrais Alibasa Kusuma Wijayaningrat lengkapnya. Jadi ini juga mengenai penamaan ini banyak sekali sumber informasi di luar yang pada kesempatan ini ingin saya luruskan, bahwa sesepuh kami Pangeran Sadewa Madrais Alibasa Kusuma Wijayaningrat, beliau memang berasal dari Cirebon wilayah timur, tepatnya di Gebang, sebuah kepangeranan di wilayah Cirebon Timur, Losari gitu. Dan beliau hidup pada era 1832 hingga 1939, artinya pada saat bangsa kita mengalami keterjajahan oleh bangsa asing. Nah, beliau adalah putra bangsa yang melihat situasi sosial pada era penjajahan saat itu, yang melihat situasi sosial sebagai, saat itu belum dikenal Indonesia. Orang lebih mengidentifikasi Sunda atau Jawa begitu ya. Dan memang ada penamaan pada periode itu, bahkan dilekatkan oleh Belanda, bahwa buyut kami itu mendirikan sebuah agama Jawa Sunda yang cukup kontroversial pada saat itu juga, yang sejatinya sebetulnya leluhur kami ini, Pangeran Madrais, bukan berasal dari
akronim dari Muhammad Rais ya. Jadi memang itu ada informasi-informasi seolah-olah singkatan dari Muhammad Rais, Madrais itu. Tapi mengapa kami sekarang bisa mengatakan seperti itu? Karena beliau sendiri memberikan warisan catatan tertulis berupa manuskrip yang sampai saat ini kami rawat, kami upayakan untuk mentransliterasi catatan-catatan tangan beliau langsung, jadi tidak menugaskan kepada murid atau kepada putra-putrinya, tetapi beliau menulis tangan langsung sehingga lebih otentik begitu ya sumber-sumber informasinya. Termasuk beliau juga menjelaskan mengapa beliau menggali kembali ajaran leluhur Sunda yang sebelum periode beliau, tuntunan kearifan leluhur Sunda itu hampir hilang. Jejak-jejak spiritualitas leluhur Sunda itu hampir hilang. Dan dengan kegelisahan beliau melihat situasi sosial kebangsaan saat itu, kita sebagai bangsa yang seolah-olah tidak punya kedaulatan, tidak punya kemandirian, bahkan terjajah, menggerakkan kesadaran beliau untuk menggali siapa jati diri bangsanya. Sehingga sebetulnya gerakan yang dikenal sebagai, yang dilekatkan oleh Belanda, agama Jawa Sunda, itu sebagai bagian dari gerakan kebudayaan yang dikukuhkan oleh Pangeran Sadewa Madrais untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Kenapa dikatakan agama Jawa Sunda? Sebetulnya secara spiritual agama Jawa Sunda itu akronim dari Angjawat dan Anjawab Rosusun Kang Den Tunda. Jadi bukan pada pelembagaan atau etnis gitu, agama orang Jawa atau orang Sunda, tetapi lebih pada tuntunan spiritual ya, tuntunan spiritual di mana leluhur Sunda itu memiliki kesadaran atau ajaran spiritual atas kesadaran asal-usul. Bagaimana manusia Sunda sadar pada hukum adikodrati, kepastian yang maha kuasa, meneguhkan dirinya sebagai ungkapan rasa rumasa tumarima atau rasa rumongso, dan menerima apa yang menjadi hukum kodrati. Tidak ada yang bisa memilih kita ditakdirkan menjadi manusia atau menjadi selaku suatu bangsa, dan dengan dasar mensyukuri apa yang sudah dikodratkan oleh Yang Maha Kuasa, kita sebagai manusia memiliki akal budi untuk menggali apa yang harus kita lakukan sebagai konsekuensi sebagai pribadi manusia dan selaku suatu bangsa. Sehingga teguh pada cara ciri manusia dan cara ciri atau nation character atau human character. Sehingga muncullah kesadaran kebangsaan dan kemanusiaan. Sehingga ketika Belanda melekatkan bahwa seolah-olah Pangeran Madrais memunculkan agama baru, beliau juga tidak sepakat bahwa tuntunan kearifan ini bukan agama baru, karena beliau menggali kembali spiritualitas leluhur Sunda yang sudah jauh hampir ditinggalkan oleh keturunan gitu ya, oleh putra-putri warehnya. Jadi esensinya adalah juga semangat untuk menumbuhkan rasa kebangsaan yang hampir punah, juga menguatkan bahwa putra-putri saat itu istilahnya Sunda atau Jawa itu untuk bangkit berdaulat, percaya pada dirinya sendiri bahwa kita bisa berdikari di atas
di atas kemampuan sendiri dan tidak boleh ada penjajahan lagi di atas muka bumi. Jadi sebetulnya jauh sebelum PBB terbentuk dan mungkin sebelum Gandhi mengungkapkan Swadesi gitu ya, putra Sunda bernama Madrais Alibasa Kusuma Wijaningrat sudah meletakkan dasar bagi masyarakat Sunda umumnya bahwa dan ini bukan sebagai agama baru karena ini beliau hanya menggali kembali, merevitalisasi ulang apa yang sudah ada dan beliau tidak menganggap bahwa beliau pendiri begitu ya. Satu ketika ada media yang memang mengutip ada kesalahan menangkap begitu bahwa seolah-olah Pangeran Madrais itu dianggap sebagai pendiri Sunda Wiwitan. Kami mengatakan dengan tegas bahwa Sunda Wiwitan itu bukan sebuah kelembagaan yang didirikan oleh siapa, tetapi Sunda Wiwitan adalah sebuah kesadaran karakter kemanusiaan dan kebangsaan, dan pemahaman Sunda pun bukan pada tataran etnis gitu ya, tetapi Sunda pada tataran filosofis bahkan geografis gitu. Mengapa demikian? Karena sejatinya sebagai sebuah bangsa kita memang sudah banyak kehilangan akar sejarah pengetahuan tentang siapa bangsa kita. Dulu Nusantara dikenal dengan Sunda besar, Sunda kecil, dan ada ikatan yang tidak bisa terpisahkan antara Jawa dan Sunda. Dan sekarang kita seolah-olah terpisah, Jawa dan Sunda itu berbeda gitu. Padahal sama saya meyakini sebagai generasi penerus, benang merah Nusantara itu memiliki satu titik temu kesamaan bahwa agama atau tuntunan spiritual yang diajarkan setiap leluhur kita itu sama benang merahnya, dan memang tidak ada targetnya atau intinya adalah sebuah penyadaran laku hidup, bukan pada penyebaran misionaris atau syiar, dan sangat spesifik. Tiap lokal, tiap tempat memiliki kekhasan gitu. Dan itu kalau di kami di Sunda dikatakan ciri sabumi carasa desa, atau di Bali dikatakan desa kalapatra. Ada, setiap tempat memiliki kekhasan dan itu tidak bisa disama-samakan atau diseragamkan gitu. Sehingga tiap tempat membawa budaya sendiri, punya cara ciri sendiri, sehingga itulah yang akhirnya menjadikan roh Nusantara ini menjadi sebuah bangsa yang besar, terdiri dari suku-suku bangsa yang mengikatkan dirinya menjadi sebuah bangsa, negara bangsa gitu. Di kekuatan spiritualitas inilah yang menyatukan, dan kesamaannya adalah pada penghormatan selaku manusia, kesadaran diri selaku manusia yang memiliki cara ciri welas asih, undak usuk, tata krama, budidaya budi bahasa, dan wiwahayu dan rega. Dan kesemuanya, semua agama-agama yang ada di Nusantara, agama leluhur Nusantara, tetap mempertahankan adat istiadat di tiap tempat, baik rupa, adat, bahasa, aksara, dan kebudayaan. Nah, esensinya seperti itu, jadi tidak ada. Dan sekarang yang menjadi krisis kebangsaan saat ini sekarang, memang sudah tidak banyak di antara putra-putra bangsa yang menggunakan adatnya sendiri atau bahasa, apalagi aksara gitu. Sehingga kebudayaan kita, bahkan anak-anak generasi muda mungkin sudah kehilangan karakter bangsa. Bagaimana mau juga memahami karakter
kenusantaraan gitu. Sehingga dan karena banyak sekali ancaman penghancuran ya terhadap identitas lokal itu karena terjadinya upaya-upaya sistemik untuk mengaburkan sejarah, menghancurkan bukti-bukti kesejarahan itu, dan membuat stigma terhadap para leluhur bahwa leluhur itu bodoh atau primitif, sehingga mungkin generasi-generasi penerus itu tidak punya kepercayaan diri untuk meneruskan. Nah, ini kan persoalannya juga menjadi hambatan. Jadi kurang lebih, padahal kalau kita melihat tinggalan-tinggalan sejarah peradaban bangsa, setidaknya di kami di Tatar Sunda banyak sekali tinggalan-tinggalan peradaban yang bisa menunjukkan betapa sebetulnya leluhur Sunda itu memiliki nilai peradaban yang tinggi juga, dalam arti saya mengambil salah satu contoh di Museum Purbakala ini Cipari, tinggalan megalitik ya, ini sudah ribuan tahun yang lalu. Di sini secara jelas terungkap sejarah peradaban orang Sunda, di mana masyarakat Sunda juga sudah mengenal nilai religiusitas, ada nilai-nilai kegotong royongan, bagaimana menghargai kemanusiaan yang adil dan beradab. Esensi dari Pancasila itu tergambar di dalam situs ini. Sehingga sebetulnya itulah yang menjadi sejarah yang penting diungkap untuk meneguhkan kembali jati diri Nusantara ya. Jadi leluhur kita bukan berarti menghormati pohon, membuat ritual di dekat pohon, membuat ritual di laut, itu bukan berarti menyembah laut atau pohon, tetapi semesta ini adalah bagian dari dirinya juga gitu. Jadi terutama kalau di kami di Sunda dimaknai secara filosofis dan geografis, bukan sekedar etnis gitu. Jadi pemahamannya bukan, kalau pemahaman etnis itu kan memang sengaja Belanda untuk berupaya mengkotak-kotak ya, membuat benteng-benteng etnisitas. Tetapi Sunda yang kami pahami adalah yang bermakna filosofis, berarti damai, cahaya, dan penyempurnaan begitu. Bukan berarti juga kami merasa paling benar, tetapi kita bisa menemukan titik persamaan di dalam mencari kebenaran. Nilai kebenaran itu adalah semua tiap manusia, karena Yang Maha Kuasa itu maha adil, tiap belahan bumi itu digetarkan rasa digetarkan nilai-nilai kebenaran juga di tiap belahan bumi dan bangsa. Jadi itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan, karena kalau mengenai persoalan-persoalan mungkin bisa di dalam diskusi. Tapi sebagai gambaran awal, kami menjelaskan bahwa saudara-saudara Sunda Wiwitan gitu, itu juga beragam, tidak bisa juga seragam, tidak bisa diseragamkan, karena seperti kami kebetulan di lereng Ciremai itu sebuah komunitas adat yang terbentuk dan membentuk diri lebih terbuka, dalam arti karena kami punya filosofi juga ngindung ka waktu ngabapa ka mangsa, atau beribu pada waktu dan berbapa pada zaman. Jadi kita tidak kita harus, karena kebudayaan itu dinamis, kita tetap harus menyesuaikan perkembangan zaman. Yang terpenting adalah menjaga hukum kodrati dari Yang Maha Kuasa. Bagaimana menjaga cara ciri manusia dan cara ciri bangsa yang seperti tadi saya sampaikan. Itu kurang lebih dari saya. Terima kasih. Untuk bisa selanjutnya dalam
diskusi saja. Terima kasih. Rahayu, Sampurasun. Rahayu. Rahayu. Terima kasih Ibu Kanti. Mohon untuk kalau bisa saya mohon nanti untuk materinya ini bisa di share ke WA saya atau baik untuk baik kalau di